masuk Pak. Iya Mas Rudi, masuk silakan. Ya. Bisa dibantu? Mau menanyakan sesuatu Pak tentang ini apa namanya yang pertama? Apa? Tugas kan? Iya tugas. Oh tugas. Tugas dasar Pak. Ah. Tugasnya ada pertanyaan Pak, mau menanyakan ya Pak. Iya. Bisa nanti jawab. Yang Baik. pertama ada ini apa sih Pak Smart ASN itu Pak? Smart ASN. Ya, mungkin Baik. Bapak bisa menjelaskannya itu bagaimana? Smart ASN itu sepengetahuan saya itu ada 8 item. Jadi yang pertama ada integritas, kedua nasionalisme, ketiga profesionalisme, keempat wawasan global, kelima pengetahuan tentang IT dan bahasa asing, kemudian yang keenam ini hospitality atau ramah tamah, ketujuh networking atau jaringan, yang ke-8 adalah entrepreneurship. Iya. Seperti kita ini penerapannya sudah bagus atau gimana Pak? Maksudnya sudah diterapkan semua oleh ASN, semua ASN atau bagaimana Pak? Ya, kalau untuk pelaksanaan untuk smart ASN ini sudah kita laksanakan. Yang pertama, misalnya kita di data kita karena ini kan ada PIN integritas ya. Ya. Ini adalah awal, yang nomor satu adalah integritas. Jadi antara sikap perbuatan kita harus cocok dengan semboyan yang kita gunakan. Jadi ya kita memang harus dipercaya kalau memang semboyan kita misalnya utamakan keselamatan, ya integritas kita ya harus mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Yang kedua kan apa? Selanjutnya profesionalisme ya. Nah di sini kan nasionalisme maksudnya. Ya. Nasionalisme ya, kita sebagai ASN harus menjaga nama baik negara. Ya. Kemudian kita harus loyal pada negara. Jadi kita harus berprinsip apa yang bisa kita berikan ke negara, bukan dibalik apa yang bisa negara berikan kepada kita. Tapi ya itu tadi, ya sebagai ASN yang baik kita harus punya rasa nasionalisme. Kita harus berpegang teguh pada apa yang kita bisa berikan kepada negara yang kita cintai. Pengabdian ya Pak. Betul ya. Itu kalau profesionalisme, nah kita sebagai ASN di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ya kita harus profesional dalam melaksanakan tugas kita. Misalnya kita Mas Widi ya ditempatkan sebagai masinis kapal otoritas tempat ya. Mas Widi harus benar-benar profesional di situ, menjaga gimana kapal bisa siap beroperasi. Kemudian ketika kapal beroperasi itu juga melaksanakan misalnya contoh pemeriksaan di tengah laut, ya harus profesional. Kalau memang ada temuan yang sifatnya pelanggaran, ya harus ditindak. Terus ada pelanggaran, terus akhirnya diselesaikan dengan misalnya ada pungli kah, ada kesepakatan di luar ketentuan. Nah, mungkin kita profesional. Betul, kita harus profesional. Itu yang kita junjung teguh, profesional. Kemudian wawasan global ya, wawasan global ini kan kita, apalagi Mas Wildi ya, Wildi masih muda, baru fresh graduate dari sekolah ya, dari Taruna. Jadi sebagai orang muda harus, apalagi di zaman sekarang abad 20 ini semuanya kan harus berpikiran global. Jadi iya, era milenial lah. Mas Wildi kan generasi milenial ya. Kita sama generasi kita, kalau kita ya masih di bawah itu. Nah, Mas Willy juga harus apa sih wawasan, jadi nggak cuma di dalam lingkup kantor ini aja. Mas Willy juga harus di lingkup di luar. Kemudian apa sih yang bisa kita ambil di luar ini yang bisa untuk menunjang pekerjaan kita. Iya. Iya betul. Apalagi wawasan global ini ada sangkut pautnya sama Smart ASN yang selanjutnya, yaitu pengetahuan tentang IT dan bahasa Inggris. Betul, Pak. Itu sudah satu paket itu, wawasan global, pengetahuan tentang IT dan bahasa Inggris menjadi satu. Betul. Jadi nggak ada lagi yang istilahnya generasi milenial yang punya wawasan global terus dia gaptek atau nggak bisa bahasa Inggris. Ya mohon maaf, itu sudah nggak zaman gitu loh. Ya, karena kan udah zamannya udah era global. Nah,
Terus yang kadang-kadang sekarang ini yang kita utamakan kan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita kan orientasinya pada pelayanan masyarakat ya. Di situ ada namanya manusia pasti ada sisi humanisme ya. Di situ ada kita hospitality atau keramah-tamahan. Jadi ya dalam melaksanakan pelayanan ya kita harus ramah kepada pengguna jasa. Bukan terus kita bisa bersifat arogan mentang-mentang kita pakai seragam, kita instansi pemerintah bisa semena-mena kepada pengguna jasa. Justru kita harus bisa di bawahnya mereka. Misalnya mereka yang mohon maaf, misalnya pengguna jasa di kantor kita ini kan tidak semuanya memiliki tingkat pendidikan tinggi. Ya, betul. Misalnya mereka yang dari kalangan nelayan, kemudian dari kapal-kapal tradisional perak, mereka kan SDM-nya terbatas tentang pengetahuan dan ilmu dan pengetahuannya. Juga kadang-kadang mereka juga sopan santun kan juga kurang, nah makanya itu kita harus tetap ramah gitu. Ya, memaklumi karena perbedaan. Iya, jadi kita harus budaya mungkin 3S ya, sapa, senyum dan salam itu. Nah itu kan bisa kita terapkan setiap dalam kita pelayanan. Iya. Terus apa lagi ya? Networking atau jaringan. Nah, jaringan apalagi ini masih satu kaitan dengan tadi masalah wawasan global dan pengetahuan tentang IT dan bahasa Inggris. Jadi kalau bisa sebagai generasi muda, Mas Firdy juga harus punya jaringan yang kuat. Ya cuman berteman dengan di dalam satu kantor ini aja, tapi juga membina jaringan dengan pengguna jasa, baik itu agen pelayaran, BBN, JBT, ataupun teman-teman yang ada di instansi UPT yang ada di Indonesia. Kan kalau di perhubungan laut kan UPT-nya banyak ya. Yang ada di Jawa, di pusat, kemudian sampai teman-teman yang kita yang di daerah. Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat pasti kan kita akan berhubungan dengan mereka. Misalnya kapal yang kita berangkatkan bertujuan misalnya ke Kalijodo, ke Papua. Nah, kita akan enak kalau kita punya jaringan di sana kan di Papua. Jadi walaupun ada yang perlu kita sampaikan, kita tinggal hubungi teman kita. Nah, dari situ jaringan terbentuk. Menambah relasi, betul. Nggak ada salahnya kalau orang punya berteman atau ini. Makin banyak teman makin baik. Musuh satu orang nggak terlalu banyak, tapi 1.000 orang teman itu masih kurang. Itu berarti entrepreneurship sebenarnya ini kita kalau secara harfiah kan itu wirausaha ya. Wirausaha. Tapi kan kita di sini bisnis ya. Tapi kan kita terikat sebagai ASN yang tidak berbisnis. Jadi mungkin dari sikap entrepreneurship yang bisa kita ambil itu adalah sikap inovasinya. Kalau menurut saya, bukan dari segi bisnisnya, tapi inovasi. Karena seorang entrepreneur pasti dia akan selalu berinovasi. Dari situ kita harus kita harus gali potensi kita, apa yang sekiranya inovasi-inovasi terbaru yang bisa menunjang pekerjaan kita. Misalnya kalau zaman dulu kan SPP kita masih manual, nah sekarang kan sudah Inaport. Nah, kemudian untuk pelayanan kita sekarang sudah pakai pelayanan Sianti, pelayanan dari kantor kita ya Pak. Dari kantor kita itu kan sudah inovasi-inovasi yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa, bagi kita juga, betul. Jadi bagi pegawai sendiri kan lebih dimudahkan kan. Kalau halangan sendiri, penerapan ke para ASN di sini gimana Pak? Maksudnya apakah ada halangan atau sejauh ini masih aman-aman saja? Sejauh ini teman-teman di lingkup kantor KSOP kelas 4 Probolinggo sangat welcome terhadap perubahan-perubahan yang ada ini. Ya, jadi mereka sangat antusias terhadap perubahan, baik terutama inovasi baru ya. Iya, betul. Ketika Inaport atau pelayanan Sianti itu mereka sangat antusias. Kemudian juga profesionalisme dan integritas ini selalu ditekankan oleh Pak KSOP. Setiap apel itu pasti beliau menyampaikan, utamakan integritas, prioritas, profesionalisme. Kemudian
dan lainnya, dan kayak misalnya Sikap lainnya. sikap pelayanan, keramah taman, itu yang selalu disampaikan oleh Pak KSOP. Jadi setiap hari, setiap Itu dari apel, iya, diingatkan ya, Pak? itu sikap smart Ya, ASN yang harusnya dipenuhi itu sama Pak KSOP sudah disampaikan Sudah kepada disampaikan. anggota. Kalau yang pertanyaan yang terakhir, harapannya apa sih Pak untuk ASN di negara ini ataupun instansi lain ataupun kantor kita sendiri, harapannya ke depan tentang penerapan smart ASN gimana sih Pak? Iya. Jadi kalau kita lihat dari smart ASN ini konsepnya sudah bagus ya. Iya. Dalam 8 item itu sudah mewakili apa yang harus dipenuhi oleh seorang ASN di masa yang akan datang. Jadi kita tinggal mungkin integritas yang kita tingkatkan, konsistensi dari pelaksanaan smart ASN ini, itu sih yang kita harus terus kita tingkatkan, kita pelihara, nggak harus terus kita ingatkan gitu untuk jadi selalu jadi bahan pengingat buat kita Tanamkan ya Pak. Betul, Spirit ya. pribadi masing-masing. Oh iya. Ya itu aja mungkin Pak. Terima Kita aja, kasih Mas Rudi. banyak. Iya. Iya. sama-sama. Baik. Ya terima kasih banyak Pak. Masih Mas Rudi. Maaf, Siap, nggak apa-apa. Iya. Oke, Makasih, Pak. baik. Iya. Masih Mas Rudi. Iya.